Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sedang menyaksikan channel Belajar di Santap Ilmu. Banyak video-video baru yang selalu terkasih menemanimu. Ayo belajar di Santap Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Alifuddin dari SDN Negeri 1 Gempol. Kita ketemu lagi di channel YouTube dari PT Indosemen, yaitu Santap Ilmu. Kita kali ini akan membahas tentang hidup bersama alam. Sebelum kita ke materi, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, yaitu menganalisis komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem. Yang kedua, mengetahui peran komponen dalam suatu ekosistem. Dan yang ketiga, menganalisis keterkaitan dan hubungan yang terjadi antara komponen pada suatu ekosistem. Suatu makhluk hidup itu bisa disebut sebagai individu. Kenapa? Jika makhluk hidup sejenis ini berkelompok, maka kita sebut sebagai populasi. Lingkungan tempat tinggal makhluk hidup itu disebut dengan habitat. Nah, pada suatu habitat hidup itu berbagai macam populasi makhluk hidup. Sekelompok makhluk hidup yang berbeda jenisnya dan hidup berdampingan kita sebut sebagai komunitas. Oke, lanjut. Apa itu ekosistem? Ada yang tahu ekosistem itu apa? Oke. Ekosistem di sini adalah hubungan antara komunitas makhluk hidup dan benda tidak hidup di suatu lingkungan. Misalnya, ikan yang membutuhkan air untuk tinggal. Manusia dan hewan membutuhkan udara untuk bernapas. Serta tanaman yang membutuhkan matahari dan tanah. Itu disebut dengan ekosistem. Jadi adanya hubungan antara makhluk hidup dan benda tidak hidup di suatu lingkungan. Jadi saling membutuhkan. Itu yang disebut dengan ekosistem. Di sini ada macam-macam ekosistem. Macam-macam ekosistem ada 6 macam. Yang pertama yaitu ada ekosistem sawah. Yang kedua ada ekosistem danau. Yang ketiga ada ekosistem padang rumput. Dan yang keempat ada ekosistem hutan. Yang kelima ada ekosistem gurun. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, ada ekosistem laut. Itu macam-macam dari ekosistem. Nah, sekarang kita akan membahas tentang biotik dan abiotik. Apa itu biotik dan apa itu abiotik? Ada yang tahu? Oke, kita bahas secara langsung apa itu biotik. Biotik di sini adalah di alam itu makhluk hidup itu disebut sebagai komponen biotik. Namun, untuk benda-benda lainnya yang bukan makhluk hidup itu disebut dengan komponen abiotik. Contoh dari komponen biotik itu terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Itu adalah contoh dari komponen biotik karena tadi penjelasan dari biotik itu adalah makhluk hidup. Serta contoh dari komponen abiotik itu terdiri dari benda-benda yang tidak hidup. Di antaranya ada apa aja? Air, tanah, udara, serta cahaya. Itu semua contoh dari komponen abiotik. Oke, lanjut. Komponen abiotik
itu juga berperan sebagai kebutuhan makhluk hidup. Contohnya yaitu 1. Air sebagai kebutuhan minum dan tempat tinggal hewan air. Yang kedua, itu tanah dibutuhkan oleh tumbuhan. Yang ketiga, batu sebagai tempat berlindungnya hewan. Itu contoh dari komponen abiotik yang berperan sebagai kebutuhan hidup makhluk hidup. Lanjut. Selanjutnya, manusia dan ekosistem. Apa sih hubungan antara manusia dan ekosistem? Manusia juga bisa membuat ekosistem tiruan. Seperti kalian tahu akuarium? Akuarium itu dibuat mirip seperti ekosistem bawah laut. Kolam ikan dibuat menyerupai ekosistem danau. Itu tentang ekosistem tiruan yang dibuat oleh manusia. Agar apa? Agar ikan yang hidup di akuarium itu senyaman mungkin sesuai dengan habitatnya. Di sini setiap komponen itu mempunyai peran dalam suatu ekosistem. Makhluk hidup itu bergantung dengan komponen lainnya untuk bertahan hidup. Contohnya, yang pertama, hewan dan manusia itu membutuhkan tumbuhan dan hewan lainnya sebagai apa? Sebagai sumber makanan. Ya pasti tumbuhan itu membutuhkan hewan lainnya untuk berbagi sumber makanan. Yang kedua, itu membutuhkan pohon untuk tempat tinggal. Dan yang ketiga, cacing membuat tanah menjadi subur sebagai untuk tumbuhan. Nah, di sini ada ciri-ciri dari simbiosis antar makhluk hidup. Hubungan yang khas antara makhluk hidup itu disebut dengan simbiosis. Simbiosis di sini bertujuannya yaitu sebagai usaha makhluk hidup untuk bertahan hidup di lingkungannya. Simbiosis itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Apa yang disebut dengan simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme di sini adalah hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Ingat, ya kalau simbiosis mutualisme itu adalah hubungan antara makhluk hidup yang saling menguntungkan. Misalnya apa? Misalnya serangga seperti kupu-kupu dan lebah itu mendapatkan sumber makanan dari mana? Dari bunga. Nah, saat menghisap, saat si kupu-kupu atau si lebah itu menghisap bunga, maka nektar atau kupu-kupu itu akan membantu bunga melakukan perkembangbiakan untuk menghasilkan biji. Jadi saling menguntungkan. Kupu-kupu mendapatkan makanan dari bunga dan bunga akan menghasilkan biji. Itu adalah simbiosis mutualisme. Yang kedua, ada simbiosis komensalisme. Apa sih simbiosis komensalisme? Di sini adalah hubungan antara makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak. Ingat ya, tadi kalau simbiosis mutualisme itu menguntungkan, sama-sama menguntungkan. Tapi kalau simbiosis komensalisme itu menguntungkan hanya satu pihak. Contohnya apa? Contoh, di sini ada anggrek atau tumbuhan paku. Nah, anggrek dan tumbuhan paku itu sering menempel pada pohon yang tinggi. Tujuannya untuk apa?
tujuannya yaitu untuk mempermudah mendapatkan cahaya matahari. Pohon itu tidak mendapatkan keuntungan, tetapi tidak juga mendapatkan kerugian. Nah, jadi di sini yang disebut dengan simbiosis komensalisme, yaitu tadi hanya menguntungkan satu pihak, itu akan menguntungkan pihak dari tanaman paku-paku atau anggrek saja. Untuk tumbuhan, untuk pohonnya itu tidak menguntungkan sama sekali. Yang ketiga, yaitu ada simbiosis paratisme. Apa yang disebut dengan simbiosis paratisme? Nah, simbiosis paratisme di sini adalah hubungan antara makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Ingat, hubungan antara makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Misalnya, semua hewan yang dihinggapi kutu itu selalu dirugikan. Kenapa? Karena di sini kutu itu akan menghisap darah dari tubuh hewan. Kutu itu akan diuntungkan karena memperoleh makanan. Namun, hewan yang dihinggapi itu akan menjadi gatal dan luka di kulitnya. Itu ya perbedaan antara simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis paratisme. Paham? Oke. Mungkin untuk materi tentang alam cukup sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe dari channel Santap Ilmu ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dari ucapan maupun materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dukung channel Santap Ilmu dengan like, subscribe, dan share konten-konten kami ke teman-teman kamu ya. Sampai bertemu di konten berikutnya. Ayo belajar di Santap Ilmu.